preparation imaging techniques for normal clinical organs with transvaginal ultrasound. Mungkin saya dengan duduk saja untuk mengoperasikan alat lebih mudah. Baik, jadi kita bisa memakai alat 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dengan perbedaan antara 2 dimensi itu kita hanya membuat single section ya. Sementara kalau 3 dimensi kita membutuhkan volume. Ini perbedaannya. Sementara dengan pemeriksaan 3 dimensi itu volume bisa kita atur dengan berbagai format dan bidang ya. Ini perbedaannya. Dan memang perbedaannya kalau dari 3 dimensi operator dependent banget ini. Nah, ini adalah bagaimana kita menjalankan pemeriksaan 3 dimensi itu hanya membutuhkan suatu volume. Kemudian dari volume itu kita bisa putar, bisa kita rotasi dari bidang X, Y, Z. Seperti ini kita sedang melihat endometrium triple line ya, ini pada fase sekretory. Kemudian kita bisa putar dalam bidang koronal untuk melihat kondisinya ya. Ini keuntungan dengan kita menggunakan 3 dimensi image. Nah, kemudian dengan pemeriksaan namanya surface rendering, kita bisa melihat dari bidang koronal sekaligus nanti kita bisa tampilkan ternyata kalau dari bidang longitudinal ini kita tidak bisa melihat ada septum. Tetapi begitu kita putar, ternyata jelas sekali uterusnya ada sekap ya, mendekati uterus double uterus ya. Seperti ini kondisinya. Nah, ini cukup kita dengan melakukan suatu single sweep, single volume terlihat. Yang mungkin dengan pemeriksaan USG 2 dimensi saja ini cukup sulit ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat kondisinya. Nah, kemudian pengukuran volumetri, misalnya kita mau mengukur volume dari sel telur yang kita pacu pasca simulasi induksi ovulasi, kita akan repot kalau menghitung satu persatu. Tapi dengan istilahnya volume calculation vokal, ini bisa kita ukur dan kita maksimalkan. Misalnya kita mau ukur volumenya berapa, kita tinggal bidik pada salah satu folikel ini, terus alat yang akan menghitung, jadi kita tidak repot lagi dan kita bisa memprediksikan volume mana yang bisa kita tampilkan ya. Sekaligus ini kan bisa kita perlihatkan pada pasien. Kadang-kadang pasien itu begitu kita sudah stimulasi, dia nanya, dok berhasil nggak kita stimulasi? Begitu dia lihat telurnya kecil, dia sudah patah semangat. Tapi begitu kita lihatkan, bu telurnya volumenya bagus-bagus, ini banyak sekali. Nah, paling tidak dia sudah semangat dulu. Ini beberapa kondisi anomali uterus yang kita bisa sering dapatkan ya. Jadi dari uterus di Delphi, septate, kemudian parsial, septate, aquata ya. Ini teman-teman bisa dapatkan dari kondisi-kondisi yang kita bisa periksa. Kemudian fibroid mapping, lokasi fibroidnya ada di mana, ya itu bisa sangat mudah terlihat dan pemeriksaan 3 dimensi. Ini pemeriksaan dari coronal rendering ya, termasuk pemeriksaan kalau ada interstitial ectopic. Nanti akan kita coba lihat satu persatu bagaimana kita mempersiapkannya. Juga untuk pemeriksaan endometrium ini ada teknik namanya glass body rendering ya. Ini kita bisa melihat aliran darah, endometrial receptivity-nya juga bisa kita cek. Dan ini beberapa tampilan dari yang bisa kita tampilkan kalau kita melakukan pemeriksaan 3 dimensi ya. Dari beberapa pemeriksaan ada pista, ada uterus septus ya. Ini juga tampilan dari 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki satu persatu. Guiding practice-nya adalah seberapa informasi yang kita bisa dapatkan dan efisiensi waktu. Ya, kalau bisa satu pasien mungkin jangan sampai lebih dari 30 menit. Kalau bisa kurang. Dan tidak memberikan rasa nyaman yang rasa nyamannya jadi hilang. Jadi senyaman mungkin kita berikan pada pasien. Dan kalau bisa kita memberikan dengan resiko yang sangat kecil ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari organ pertama, ovarium dulu. Nah, ini
Jadi single shoot itu kita langsung mengambil dalam potongan sepanjang mungkin ya, potongan koronal biasanya untuk kita ambil seluruh volume ovarium itu. Kemudian ini praktis tinggal kita nyalakan alatnya namanya volume calculation, itu langsung dia bisa menghitung volumenya berapa ya. Dan kalau misalnya ada volume yang tidak cocok, misalnya kita lihat tidak ada cocok begini ya, kita bisa ukur ini, kita satu volume ini kita bidik, terus nanti dia volumenya kita sesuaikan sendiri ya. Dan ini ya sangat menguntungkan untuk kita perlihatkan pada pasien. Nah kemudian ini, kalau ada kasus-kasus di mana kita mau menghitung ovarium polikistik, tidak mungkin kita akan menghitung sel telurnya ini satu persatu, ini ada puluhan biji, mungkin 60, dan tidak mungkin kita hitung. Jadi ambillah potongan itu yang paling panjang, kemudian range of interest-nya kita masukkan di situ, nanti alatnya akan langsung menghitung bagaimana tampilan dari ovarium polikistik yang akan kita stimulasi ini. Nah, ini juga dengan potongan 3 dimensi, paling tidak kita bisa melihat, oh ternyata ada sebuah folikel dominan ya di antara folikel-folikel PCO yang lain. Ya, jadi kadang kalau kita tidak memakai 3 dimensi, volume yang kecil-kecil ini kita tidak bisa hitung, dan satu volume yang paling besar ini lolos. Jadi kalau potongannya kita bisa ambil seperti ini, nah ini enak sekali kita bisa lihat. Nah kemudian yang seperti ini, kadang-kadang kita miss untuk melihat ternyata ini adalah fibrin ya, perlengketan. Jadi kalau kita kira ini sebagai telur, ternyata bukan, ovariumnya yang sebelah ternyata ada benang-benang fibrin ya. Itu kadang-kadang ada perlengketan yang kita tidak bisa lihat. Nah ini juga siapa yang mungkin akan menghitung sebanyak ini telurnya, maka kita dengan bantuan volume calculation kita bidik keseluruhan ini, terus otomatis ini pasti mungkin ada seratusan lebih telur-telur ini, langsung mereka akan hitung secara otomatis dari mesinnya ya. Nah ini juga kondisi di mana kita bisa memanfaatkan volume calculation ya. Jadi kita bandingkan ovarium kanan dan ovarium kiri ya. Apakah antara perbedaan antara PCO yang kiri dengan PCO yang kanan itu berbeda atau tidak. Jadi kita bisa bandingkan kedua. Saya biasa bandingkan antara kiri dan kanan juga ya. Ini perbedaan kiri dan kanan kita harus tahu, jadi tidak hanya satu sisi. Kemudian apabila ada folikel dominan, ini langsung kita bisa ukur volumenya. Hanya kadang-kadang tidak terlihat antara folikel di antara itu, tapi volumenya ini bisa kita langsung ukur dengan otomatisasi ya. Ini keuntungannya kita menggunakan 3 dimensi. Kemudian ini pemeriksaan arus darah. Ini ada suatu kondisi corpus luteum di mana kelihatan ada ring of fire-nya ya. Kadang-kadang mirip folikel, ternyata ini sudah jadi corpus luteum ya. Pada fase pertengahan siklus kita bisa lihat arus darahnya. Kemudian ini dengan image correlation kita nyalakan Dopplernya, jadi kita bisa melihat corpus luteum normal dengan aliran darahnya ya. Nah kemungkinan ini bukan corpus luteum, tapi ini pada kondisi solid tumor, ini Leydig tumor, ibunya hirsutisme, jadi kemungkinan hiperandrogen. Dan ini tumor padat ya. Ini bukan lagi ring of fire, ini udah spherical fire semuanya, kelihatan ada arus darahnya ya. Ini bukan corpus luteum, kelihatannya menjebak, ternyata ini tumor padat ovarium. Nah ini adalah kondisi antara hemorrhagic cyst, biasanya pasca corpus luteum, tapi corpus luteumnya hemorrhagic, jadi perdarahan. Nah kita bisa lihat dengan ini, kita memakai siluet ya namanya, terus kita bisa lihat dan kita bisa gambarkan itu gambar corpus luteum hemorrhagic seperti ini ya. Jadi kita bisa sampai dalam melihat benang-benang fibrinnya ya.
ada teknologi namanya VCI volume contrast imaging. Jadi dia menampilkan dengan lebih tajam. Jadi isi dari kista corpus luteum yang kita mau lihat itu ya. Nah seperti ini. Ini kita dengan tampilan statik biasa ya, kemudian dengan volume contrast imaging. Ini kadang-kadang kita bingung apakah ini corpus luteum karena isinya darah juga, ataukah ini suatu endometrial cyst ya meskipun kecil. Tapi jika melihat dindingnya ini, ya, kita bisa bilang ini suatu endometriosis ya, dindingnya konturnya teratur dan tebal. Jadi ini suatu endometriosis yang kecil ya, dengan static 3D. Nah, ini kita bisa melihat endometriosis yang kecil ya, seperti ini ya. Cuma kadang-kadang memang tidak terlalu bermakna, hanya saya coba menampilkan bagaimana kegunaan yang kita bisa ambil untuk kita manfaat dari alat kita ya, perbedaan antara volume contrast imaging dengan 2D standar ya. Nah ini juga perbedaan antara static 3D dengan static 2D dengan 2D yang VCI ya. Jadi volume contrast imaging itu menambahkan kontrasnya, jadi jaringannya itu lebih jelas perbedaannya. Ini juga sama, dermoid kecil ya. Teman-teman kalau sering melihat kasus-kasus dermoid dengan sekecil, biasanya kita tidak mengambil tindakan apa aja, cukup diobservasi aja 19 mm, tidak saya lakukan tindakan apapun ya. Ini hanya perbedaan antara statik dan VCI, jadi lebih kontras. Ini pakai apa? Nah ini yang kita pakai dengan 2D dan volume contrast imaging ya. Jadi memprediksikan apakah mungkin kita reseksi atau tidak, kita kupas ya. Ini kasus-kasus dermoid. Terus ada apa obat ini? Kemudian, nah ini perbedaan antara fibroid dengan hematom. Ini kalau tidak salah kasus pasca, pernah dikonsultasi saya pasca opum pick up ya. Jadi kelihatan sekali yang ini hematom pada area subkasular, dan ini yang fibroid, fibroma, ovarian fibroma. Jadi ini cenderungnya massa padat, dan ini yang darah ya. Perbedaannya ada kelihatan antara subkapsular fibroid dan subkapsular hematom. Kemudian kita masuk ke uterus. Alat-alat sekarang itu sudah sangat kontrasnya, bisa kita membedakan antara lapisan endometrium, junctional zone, kemudian bagian dari dinding myometrium itu bisa kita lihat dengan sangat tajam ya sekarang. Jadi kita bisa lihat termasuk seperti ini, misalnya teman-teman lihat fase proliferasi endometriumnya tebal sekali, kok bentuknya tidak beraturan. Dr. Asun nanti akan mengajarkan melihat saline hysterosonografi ya. Kita masukkan aja, kita semprotkan, kemudian kita nyalakan VCA, baru kita lihat bagian dalamnya ini ternyata tidak rata ya endometriumnya. Tapi biasanya kita tinggal tunggu fase berikutnya tanpa perlu tindakan, biasanya dia lurus sendiri ya. Ini perbedaan antara kita bisa lihat endometrial yang asimetris. Nah kemudian kita begitu pakai VCI, ini fase sekretor endometrium, kita bisa lihat kondisinya ya. Kemudian kita tunggu aja, sabar 10 hari setelah itu, kemudian dia lurus kembali tipis normal tanpa kita harus melakukan tindakan apapun. Aku ini handphoneku udah masuk minta. Nah, ini juga kondisi di mana endometriumnya tidak beraturan. Kita masukkan aja saline infusion, kita bisa lihat. Kemudian ini suatu struktur yang tadi kita lihat ini multiple polyp ya. Jadi polyp tidak cuma tunggal, bisa saja multiple. Juga ada beberapa kasus di mana terjadi fibroma, sumukos fibroma yang yang multiple. Nah, jadi kita nyalakan 3 dimensi, kemudian kita bisa lihat, ambil dari gambar itu sebesar mungkin ya. Ini misalnya kita bisa lihat struktur miom, ya, cervical, kemudian ini ada submucous miomnya ya.
fokus pada daerah kafumnya. Ini kita dari pemeriksaan 2 dimensi, terus kita coba optimize nanti bagaimana kita rubah dengan PCI. Terus kalau teman-teman ada waktu, coba kita pakai real time. Jadi 4D itu jangan cuma dipakai melihat muka bayi. Saya sebenarnya bukan konsultan fertil, saya fetomaternal ya. Cuma ya 4D jangan cuma kita pakai untuk melihat bayi dan kelaminnya bayi. Ini juga kita bisa pakai kan untuk 4D stage, jangan lihat jantung kita bisa lihat tadi aliran darah dari tumor padat. Kemudian seperti ini juga kita bisa nyalakan seperti melihat muka bayi, ya kita mau melihat mukanya polip kan bisa juga ya. Jadi ini kita nyalakan seperti ini VCI. Nah, terus kita atur saja. Jadi seolah-olah kita di bagian fertilitas, ayo kita maksimalkan kalau kita punya alat 4D-nya. Ya, ini kita bisa lihat sumukos fibrois dengan sangat jelas. Nah, ini kalau kita kan bayi itu kan sana ada yang warna-warni itu yang kita bisa sorot cahaya. Kita juga bisa sorot mukanya polip sekalian, kenapa tidak? Ada seninya di situ untuk kita melihat, ya. Baik. Nah, ini seperti ini, distorsi kafum. Teman-teman kalau melihat kasus seperti ini, nah, ya, ini kemungkinannya kan curiganya miomnya pada dinding miometrium seperti intramural. Tapi begitu ternyata kita putar dengan 3 dimensi, terus kita sel lain masuk, terus ada istilah namanya siluet, ternyata miomnya ada di sebelah dalam. Begitu kita distensikan rongga kafum itu, kelihatan sekali bahwa ini bukan suatu intramural, ternyata ini ada suatu submukosa miom. Ya. Nah, ini kemudian kita nyalakan kontrasnya, terus kita bisa rubah arah cahaya siluetnya. Jadi akan menambah pemeriksaan itu ya. Ini pemeriksaan bisa kita lakukan dengan single volume sweep, terus kita atur di rumah. Jarang saya berlama-lama dengan pasien, ya kadang kalau pasien cukup banyak, makanya kita paling ya satu pasien 10 menit selesai ya. Kemudian ini yang kalau kita mau lihat, teman-teman bisa lihat polip ya, polip seperti ini cukup mudah. Misalnya kita mau selainkan, tidak perlu pakai alat selain yang mahal-mahal, cukup pakai kateter atau nasogastrik itu punyanya bayi juga bisa kita semprotkan ke dalam ya, seperti ini. Terus polip, ini kasus yang umum sekali terjadi di poli harian. Nah, kemudian ini kasus-kasus PCO, jangan lupa teman-teman juga melihat kadang-kadang ada endometrial hiperplasia. Jadi dia keluarnya kan setiap hari keluar darah sampai keluar kayak hati-hati ayam, itu ternyata dia ada endometrial hiperplasia. Kita bisa lakukan dengan PCI dan kita cek per kuadran. Jadi biasa saya kalau taruh ovarium kanan, di sini ovarium kiri ya. Terus di sini potongan longitudinal, dan ini yang paling pojok nanti potongan transversal. Jadi kalau teman-teman ada yang merujuk, saya biasa naruhnya begitu, ovarium kanan, ovarium kiri, potongan transversal, potongan longitudinal dalam foto satu sudah bisa mencakup semua ya. Tapi teman-teman sekarang pasti sudah banyak yang melakukan. Dulu saya masih sering menerima dari teman-teman fair, tapi sekarang sudah jarang sekali ya. Jadi biasa saya lakukan hanya untuk pasien sendiri. Kemudian, nah ini seperti kasus Sinekia, Asherman syndrome, ini pernah kasus dia manual plasenta ya, sisa plasenta, terus akhirnya terjadi kalsifikasi. Yang ini tidak jadi Asherman, tapi sudah pasti paling tidak ini kan kontur dari endometriumnya sudah cacat. Tapi kalau ini sudah jadi Asherman syndrome riwayat uretase, jadi nempel. Dan seperti ini saya tidak melakukan histeroskopi, saya konsulkan pada teman sejawat fair yang melakukan ya untuk reseksi dari Asherman syndrome-nya. Jadi kegunaan dari silent itu cukup banyak ya, sederhana sekali, bisa kita untuk semprotkan di poli. Cuma jujur kalau tindakan selain sendiri saya sudah jarang melakukan karena keterbatasan waktu dari pemeriksaan saya untuk yang lain. Nah, ini seperti teman-teman kalau ada kasus retain product of conception, sisa konsepsi, bisa teman-teman
asal tidak ada infeksi ya kita coba selainkan. Di sini ada kelihatan sisa konsepsinya itu ya, di sini ya. Ini adalah kasus retain product of conception. Jadi teman-teman punya alat 3 dimensi, saya kira pasti sudah punya semua, dan probnya standar prob transvaginal pasti sudah ada. Jadi ayo kita fungsikan prob transvaginalnya itu untuk coba yuk kita nyalakan untuk 3 dimensi. Jadi mulai sekarang aktifkan. Ya. Kalau kita tidak pernah berlatih untuk nyalakan seperti ini, tidak akan pernah dapat. Ya. Kemudian, nah ini kasus di mana sinesia juga dengan fibroid intracavity, ya. Ini sinekia, ya, Asherman syndrome. Ini juga ada sekatnya di sini, ya, uterus septus ini kondisinya dan fibroid. Kemudian ini pasien dengan irregular breathing, kok ada cairan yang bergerak partikel-partikelnya di sini, ya. Ternyata ada perdarahan pervaginan. Nah, kita bisa lihat. Coba yuk kita saline. Ternyata apakah ini darah ataukah itu polip yang bergerak, ya. Nah, kita coba. Terus jangan lupa ada Doppler kan di alat masing-masing. Kita coba nyalakan yuk arus darah, jadi kita bisa melihat apakah ada aliran darah yang kita curigai gumpalan darah itu ternyata kok ada pedicle artery, ya. Jadi kemungkinan kan ini bukan suatu gumpalan darah. Begitu kita saline masuk, ternyata gumpalan itu memadat, ya. Jadi bukan darah. Kalau darah kan sudah hancur, dia akan keluar. Ya. Ternyata prediksinya kan ini ada suatu polip, ya, kondisi seperti itu, ya. Jadi lakukan saline. Nah, berikutnya kita masuk ke uterus, kita lihat ke arah tuba. Ini kita bisa lakukan pengecekan tubal patensi tapi real time. Jadi sambil teman-teman kalau bisa, ini kan seperti kita merekam untuk kita sajikan. Coba di tiap alat USG mulai cari alat perekam. Sederhana, zaman dulu saya masih Dr. Anuruda, senior saya masih koasnya dulu ya dok. Itu dulu saya merekamnya pakai video Betamax. Kalau saya masih dulu di Eropa itu, sementara di sana aja belum ada perekam. Coba sekarang kita ada alat perekam 4D, bahkan sekarang udah ya sampai 8K. Teman-teman untuk koleksinya sendiri. Kalau kita nggak merekam, gimana kita mau menampilkan dalam suatu presentasi, ya. Jadi dengan alat-alat 4K itu kita bisa sekarang merekam ini. Ini kondisi di mana kita melakukan kondisi mengecek saluran tuba, ya. Setelah kita semprotkan masuk, nah kita bisa lihat mulai dari fimbria, kita bisa lihat dengan jelas. Nah, baru kita fungsikan alat 3 dimensi kita untuk kita melihat ujung dari fimbria itu, ya. Seperti ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita melihat ini kasus hidrosalping, ya. Pasien-pasien infertilitas, teman-teman langsung melihat struktur seperti sosis. Dulu kalau guru saya dulu Prof. Kuliah ngajari istilahnya namanya roda pedati untuk membedakan antara kronik dan tidak kronik. Tapi sekarang begitu kita bisa lakukan ini, ya, ada alat 3 dimensi, ada siluet, kita bisa langsung semua volume kontrasnya kita lakukan. Jadi seperti kita melakukan ronsen pada tuba, dan itu sudah ada pada alat USG generasi sekarang, ya. Ini kita bisa lakukan render direction untuk melihat, ya. Ini kasus di mana ini adalah suatu kasus hidrosalping, ya. Kemudian ini juga kasus hidrosalping, ya. Ini kita bisa lakukan gambaran 3 dimensinya, jadi cukup jelas untuk kita bisa melihat. Jadi teman-teman bisa lakukan di keseharian. Kasus hidrosalping cukup banyak saya temukan di poliklinik secara tidak terduga dari pasien-pasien yang datang dengan keluhan infertilitas. Cukup 1 kali single sweep, kita ambil 1 volumenya, terus nanti malam setelah habis praktek kita edit sendiri, ya.
kita tinggal atur waktu aja. Kalau sudah sempat, saya kadang-kadang masih ngasuh edukasi di YouTube, ada TikTok, ada Instagram, sambil nyantai kita bisa main seperti ini kok ya. Nah kemudian ini kasus collection fluid juga pada fallopian tube, bisa saja piosalping, bisa juga hematosalping ya. Ini kasus kronik hidrosalping ini, seperti ini kasusnya. Ternyata ini suatu kasus piosalping di dalam ini. Agak sulit antara membedakan kasus piosalping dengan hematosalping. Tinggal perbedaannya kalau pusnya sudah lama, dia biasanya lebih hiperekoik daripada kasus yang baru saja terjadi perdarahan ya. Ini kita bisa lakukan. Ini kita tidak memakai kontras apapun, jadi cukup dengan pemeriksaan USG standar saja ya. Ini kita rotasi. Nah kemudian nanti dokter Ason atau dokter jadi akan menjelaskan perihal sel lain. Jadi alat-alatnya ini alat-alat yang memang sudah dijual, tapi kita bisa memakai modifikasi dari alat kita sendiri. Bisa pakai nasogastrik punya bayi atau pakai kateter bayi juga bisa. Ini kalau kita curiga, kita tidak lakukan selen, kita mungkin curiga ini suatu adenomiosis ya. Apakah ini suatu adenomiosis atau suatu endometrium yang irregular ya, karena dia membentuk rongga di dalam ini ya. Begitu kita selenkan, kita ada melihat massa. Jadi selen itu sangat-sangat membantu. Nah seperti ini ya. Kecurigaannya kan ini suatu fibroid kalau bentuknya seperti ini, submucous fibroid. Kita selenkan saja, masukkan semprot, jadi kita bisa lihat batasnya. Ya, bentuknya endometrium jadi irregular. Jadi kita paling tidak bisa membedakan, oh ini ternyata suatu fibroid submucous yang besar. Ya, terus kita bisa, oh ternyata ini bukan suatu endometrium hiperplasia, ini suatu intracavity fibroid ya. Nah kalau ini kemudian kita bisa hitung kecil-kecil begini tanpa ada bantuan cairan, cukup sulit untuk kita melihat. Tapi begitu kita selenkan, kita masukkan, nah kita bisa lihat ternyata ini ada intracavitary fibroid ya. Nah seperti apa pemikiran teman-teman? Apa yang mau kita lakukan? Langsung dikorek, langsung histeroskopi bagi yang punya alat, atau kita coba paling sederhana kita selenkan ya. Nah kita semprotkan ke dalam, nanti baru setelah dia menggelembung baru kita bisa lihat. Lanjut. 2 menit. Iya. Nah ini kondisi uterus fibroid ya, seperti ini. Ternyata ini ada multiple intracavitary fibroid ya, ini kita bisa kembungkan ya, ini suatu kasus intracavitary fibroid. Nah kemudian ini kasus di mana hiperplasia endometrium juga kita bisa selenkan, kita tembuskan begitu. Jadi teman-teman yakin, oh ternyata ini bukan polip, bukan juga fibroid, ternyata ini hiperplasia. Tidak tahu teman-teman sudah pernah mencoba belum kasus hiperplasia disemprot pakai sel lain? Ternyata begitu menggelembung mereka memisah sendiri ya. Nah ini kasusnya, tuh ternyata ini hiperplasia endometrium. Ya. Nah jangan lupa teman-teman sudah melakukan sesar bolak-balik entah pasien sendiri, jangan lupa nyari niche atau niche kalau bahasa Inggrisnya, pakai siluet juga bisa. Kita lihat dong, ini bekas jahitan sesar yang teman-teman lakukan dengan selain. Ya tidak tahu apakah idenya pernah dilakukan oleh teman-teman. Akan lebih mudah kita melihat berapa sih batas rongga yang tersisa dari bekas jahitan yang kita lakukan itu ya. Ini, jadi kadang-kadang bekas sesar pun bisa kita lakukan. Nah yang terakhir kita pakai kontras imaging, tapi sebenarnya bukan cairan kontras, ini cairan gelatin ya, dari produk dari Netherlands kalau nggak salah.
Ini kita bisa semprotkan, hyposi namanya kita semprotkan. Jadi hyposi ada, pakai kontras ini hyposi, kita pakai gelatin. Jadi cairan itu sedemikian padatnya, terus dia bisa kita nyalakan dengan Doppler, kita bisa lihat aliran semprotannya itu keluar, ya. Kita bisa pakai hyposi. Ini cukup dilakukan di poli biasa, jadi kalau nggak mau repot kita bisa kirim ke HSG pada teman radiologi, atau enggak kita lakukan sendiri pasien-pasien kita, ya. Itu namanya hyposi. Kemudian saat disemprotkan, nah ini keluar, oh ternyata tuh banyak paten, jadi kita bisa melihat dan menilai sendiri pasien-pasien kita, ya. Saat real time semprotkan aja sur gitu, ya. Nah ini kemudian pas dia ngalir, ini kita memakai slow flow, ya. Jadi aliran sebenarnya untuk melihat aliran darah, tapi bisa kita lihat untuk melihat aliran kontras keluar, ya. Nah ini kondisi di mana kita semprotkan ke dalam hyposi, terus kita bisa 3D-kan real time VCI, jadi kita bisa lihat gambaran, oh ternyata di dalam ada multiple polip atau multiple fibroid, ya, kondisi seperti itu. Nah yang terakhir, jadi alat 3 dimensi itu kita bisa fungsikan untuk melihat kasus-kasus yang sulit, ya. Jadi yang penting itu teman-teman untuk mengambil gambarnya itu harus jelas untuk membedakan artefak dan butuh waktu, ya. Dan memang operator dependent, kita harus tahu alatnya, kemudian kita harus tombolnya tahu, dan preparationnya harus optimal. Kita harus sarankan apa pasien sebelum kita periksa, terus bagaimana kondisinya, mungkin jangan sampai dia pakai obat-obat pil KB apa sebelum pemeriksaan, ya. Kemudian memang jelas operator harus skill, jadi kita harus berlatih dengan alat yang kita kuasai, dan penggunaan propnya juga harus sesuai, ya. Dan jangan lupa seperti pelatihan workshop seperti ini adalah continuous medical education, dan kita membutuhkan praktis untuk membuat kita semakin menuju kesempurnaan. Terima kasih Dr. Hasan, saya kembalikan pada moderator. Langsung aja dulu. Dok, langsung aja sampaikan. Yang berikut Dr. Anom membawakan topik